Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman, saya ingin mengangkat satu tema hasil kerja dakwah kepada masyarakat, kepada kelompok, kepada individu. Bagaimana kita memaknai secara integral apa itu yang dimaksud dengan hasil kerja dakwah, sehingga kita setiap pribadi bisa berkontribusi dengan kemampuan kita masing-masing yang berbeda-beda. Kalau kita bicara hasil kerja dakwah, maka kita perlu mengkelompokkan objek dakwah itu manusia yang seperti apa. Paling tidak ada 6 rentangan manusia dalam kedekatannya kepada Islam. Yang terjauh, yang level 6 adalah mereka yang membenci Islam secara aktif. Itu orang paling jauh dalam konteks hasil kerja dakwah. Yang kedua, dia membenci Islam tapi tidak aktif. Tidak pakai medsosnya, tidak pakai lisannya, secara pasif. Ya, mungkin kepada orang-orang terdekatnya saja terungkap. Yang ketiga, orang yang mulai netral. Dia tidak membela, mendukung, tidak juga mencela. Pasif dia, netral. Tidak tampak dukungannya kepada dakwah Islam, tidak juga tampak kebenciannya. Yang keempat adalah orang yang simpati, menunjukkan ekspresi ketertarikannya. Yang kelima, mereka sudah mendukung, terlihat. Ya, dukungannya itu melalui lisannya, melalui medsosnya, melalui aktivitasnya. Dan keenam adalah para pejuang Islam yang sudah jelas mereka orang terdepan dalam dakwah Islam, dalam kerja-kerja Islam. Kalau kita mengkategorikan masyarakat, manusia, objek dakwah menjadi 6 level itu, maka setiap perubahan satu levelnya adalah hasil kerja dakwah yang harus kita hargai. Misalnya kita berjumpa orang yang sangat membenci Islam secara aktif dengan lisannya, dengan medsosnya, dengan dananya, dengan fasilitasnya. Setelah berdialog dengan kita, dia mulai pasif membenci Islamnya. Tidak pakai medsosnya, tidak pakai lisannya, tidak menyerang Islam secara terbuka. Dia benci tapi pasif. Itu hasil kerja dakwah. Nah, ada orang yang pasif membenci Islam. Mungkin terungkap hanya di lingkungan dekatnya. Tapi karena berinteraksi dengan kita, dia mulai berpikir tentang kebenaran Islam. Atau hal-hal yang menarik dari Islam. Dia masuk ke wilayah netral. Boleh jadi ada kebaikan dalam Islam. Dia posisikan dia pasif saja. Dari netral, hasil dakwah kita membuat dia simpati, ketertarikan, mau belajar terhadap Islam, mau tahu lebih banyak. Itu juga hasil kerja dakwah. Dari simpati itu kemudian berhasil mendakwai orang yang simpati menjadi orang yang mendukung dengan dananya, dengan lisannya, dengan medsosnya, dengan aktivitasnya mulai terlihat. Lalu orang yang mendukung itu kita dakwahi lagi, bahkan dia menjadi pejuang Islam terdepan. Seluruh potensinya, dananya, fasilitasnya, medsosnya, lisannya, hari-hari waktunya diperjuangkan, digunakannya untuk Islam. Kalau 6 kategori ini kita gunakan, maka setiap perubahan satu kategori, dari kategori ke-6 menjadi 5, 5 jadi 4, 4 jadi 3, 3 menjadi 2 jadi 1, itu semua hasil kerja dakwah. Maka siapapun kita, marilah kita berperan dalam dakwah semampu kita. Dalam level apa kita bisa merubah orang. Dan kalau kita letakkan 6 rentangan ini kepada pribadi sahabat mulia Umar bin Khattab, maka dari level 6 dia datang membawa pedang ingin membunuh Nabi, sampai kemudian dia bertobat menjadi pejuang Islam, dia telah melakukan 5 perubahan kategori yang kita sebutkan tadi. Semoga kita bisa merubah diri kita menjadi kategori yang paling ideal. Kategori pertama, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.